Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Kita bertemu kembali di dalam siraman rohani pada siang ini. Mari kita akan bersama-sama merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan sejenak di tengah-tengah kesibukan kita hari ini. Dan bila firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita, boleh meneguhkan kehidupan kita, iman kita di dalam mengikut dan mengiring akan Tuhan dalam pergumulan-pergumulan kita sepanjang pandemik yang kita alami saat ini. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang kepada Engkau di dalam acara siraman rohani ini. Sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bila Tuhan Yesus yang menolong kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kau berkati setiap kami dan tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan setiap kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan Bapak Ibu di dalam Kisah Rasul pasal 6. Ayatnya sebenarnya cukup panjang ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi saya akan membacakan dari ayat 8 sampai ayat 15. Bapak Ibu nanti dapat melihat di dalam pasal 6 ayat 1 sampai pasal 7 ayat 53. Tetapi saya hanya mengajak Bapak Ibu membacakan ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang yang terpilih, beberapa dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup membawa kalimatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang-orang yang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawa di hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu dan berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya akan mengajak sharing tentang Stefanus, di mana hidup yang berpengaruh di tengah-tengah sekitar kita. William Barclay, seorang teolog dari Inggris, mengatakan bahwa momentum penyebaran Injil dimulai dari Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 hingga meluas ke Romawi. Berita Injil menyebar ke kota-kota, bahkan ke pelosok-pelosok sekitar Timur Tengah dan dunia Romawi. Setelah kematian Stefanus sebagai seorang martir, penganiayaan bertambah kuat Bapak Ibu yang kasih Tuhan dan tambah menyebar. Orang-orang Kristen di seluruh dunia, gelombang penyebaran Injil itu terjadi secara spontan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sehingga banyak penganiayaan yang terjadi karena nama Kristus. Nah, kalau kita melihat siapa Stefanus, Stefanus adalah seorang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dia adalah orang yang mempunyai hikmat yang daripada Allah, dan hikmat Allah membuatnya memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupannya ketika dia mengkabarkan tentang berita Injil ini. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di mana Stefanus yang berhikmat dan penuh roh ini
mempengaruhi gereja mula-mula. Pengaruh apa yang disebarkan oleh Stefanus? Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Stefanus adalah seorang yang baik dan berlatar belakang Yunani, dan dia begitu berani menceritakan tentang kasih Tuhan. Kalau kita sudah membaca di dalam pasal 6 ayat 8 tadi, di mana Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Jadi pelayanan Stefanus begitu berpengaruh di sekitar di mana dia melayani Tuhan pada saat itu. Dan dia adalah orang yang penuh roh dan hikmat. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga ini dikatakan bahwa Stefanus adalah orang yang penuh dengan roh dan hikmat yang luar biasa. Dan Stefanus adalah orang yang beriman, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mempunyai iman yang begitu luar biasa kepada Yesus Kristus. Makanya di dalam ayat yang ke-15 dalam pasal 6 tadi, ketika diperhadapkan kepada mahkamah agama, Stefanus dikatakan sama seperti seorang malaikat. Dan di sini kita dapat melihat bagaimana pengaruh Stefanus begitu luar biasa. Dan tidak saja dia adalah seorang yang beriman yang luar biasa, tetapi dia juga mempunyai hati yang rela di dalam melayani Tuhan. Nah, hati yang rela melayani Tuhan ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak semua orang memiliki hati seperti ini. Karena hati yang rela melayani Tuhan membutuhkan banyak pengorbanan, baik pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan juga dana untuk kita dapat melayani Tuhan dan dapat membangun, menjangkau jiwa-jiwa untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan membawa kepada Kristus untuk menjadi milik Kristus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Stefanus mempunyai hati yang rela melayani Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan Saudara di tengah-tengah situasi saat ini? Apakah kita masih mempunyai hati yang rela di dalam melayani Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak itu saja, tetapi Stefanus juga memiliki hidup yang kudus, sehingga orang tidak tahan kalau melihat apa yang dikerjakan oleh Stefanus tadi. Bukti dari hal itu kita dapat melihat bagaimana orang-orang yang tidak suka di dalam ayat 11, lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengungkapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Jadi kelompok-kelompok yang tidak suka terhadap Stefanus, orang-orang ahli Taurat ini menghasut dan memfitnah Stefanus, sehingga Stefanus diperhadapkan kepada mahkamah agama untuk bisa dihakimi. Nah, pengaruh Stefanus begitu luar biasa di sekitar di mana Rasul Paulus melayani. Ada orang yang boleh mendapatkan berkat dari pelayanan Stefanus, tetapi ada juga orang yang hatinya busuk, tidak mau menerima berkat itu, sehingga menghasut Stefanus untuk Stefanus dapat dihakimi. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat Stefanus ini, Stefanus tidak mundur dengan semuanya itu. Dia tetap setia di dalam melayani Tuhan, meskipun diperhadapkan kepada mahkamah agama sampai dia menjadi martir Kristus, dilempari batu oleh orang-orang yang tidak suka kepada mereka, oleh para ahli Taurat. Tetapi dia tetap, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada pendiriannya, yaitu tetap mengasihi Kristus dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan ini adalah menjadi satu teladan yang sangat baik dalam hidup kita. Ketika kita hidup mengasihi Tuhan dengan tulus, dengan kerelaan hati melayani Tuhan, ketika kita hidup dengan sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka hidup kita akan menjadi pengaruh di sekitar kita. Kasih itu akan keluar dari diri kita. Kasih Kristus itu akan terpancar dan memberkati sekitar kita. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Apakah kita mau menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, yang mempengaruhi orang-orang di sekitar kita untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan? Oleh sebab itu, mari kita mencontoh, meneladani apa yang dialami atau yang dilakukan oleh Stefanus ini, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bila firman Tuhan ini memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, biarlah Engkau menolong kami untuk kami memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan rela untuk melayani Tuhan dengan segenap hati
di tengah-tengah situasi yang sulit masa-masa pandemik ini, sehingga kami dapat menjadi berkat di tengah-tengah situasi apapun, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Oleh sebab itu Tuhan, bila firman Tuhan ini Kau meteraikan dalam hidup kami masing-masing, dan berikan kami kemampuan dan kerelaan hati untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu, dan hanya nama Tuhan saja boleh dipermuliakan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menaikkan doa ini. Amin.